Halo sahabat Mizan Story, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Tulirkan sekarang juga agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel Mizan Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Kediri, suara tembang lirih terdengar di tengah malam. Seorang gadis remaja duduk di sisi ranjang tua, memegang tangan keriput seorang lelaki yang terbaring kaku. Dialah Niken Salindri, sinden muda berbakat, yang kini berjuang tak hanya di atas panggung wayang, tapi juga dalam panggung kehidupannya sendiri. Ayahnya, Gondo Supono, dalang legendaris, hanya bisa menatap kosong ke langit-langit kamar. Stroke merenggut semua kemampuan yang dulu menjadikannya sosok yang disegani di jagat pedalangan Jawa. Setiap malam, Niken menyanyikan tembang dan danggula dengan air mata mengalir. Ia tahu, ayahnya mungkin tak bisa menjawab, tapi ia percaya suara adalah jembatan hati yang tak terlihat. Di balik tirai jendela, Wiwin Arumita, ibunya, mengusap pelan air matanya. Wanita itu telah bertahun-tahun menjadi tiang keluarga, dan kini pundaknya makin berat memikul beban yang dulu dibagi dua. Sejak Gondo Supono jatuh sakit, semua berubah, tidak ada lagi tabuhan gamelan di malam minggu, tidak ada lagi tamu-tamu dari luar kota. Dunia mereka mendadak sunyi. Niken, yang masih berusia 17 tahun, memikul dua dunia. Ia tetap menerima undangan manggung sebagai sinden di berbagai kota, tak hanya untuk menghidupi keluarga, tapi juga demi membayar obat dan terapi ayahnya yang tidak murah. Tapi di balik sorot lampu panggung, senyumnya sering kali palsu. Di balik balutan kebaya dan sanggul, hatinya kerap gemetar. Selesai pentas, ia sering menangis diam-diam di balik panggung, memeluk foto lama saat ia masih kecil di pangku sang ayah yang tersenyum gagah dengan wayang di tangannya. Para tetangga tahu penderitaan keluarga Gondo Supono, tapi mereka tak bisa banyak membantu. Kadang mereka hanya bisa mengantar sayur atau lauk seadanya ke rumah Niken. Tapi Niken tak pernah mengeluh. "Aku anak dalang," katanya pada ibunya suatu malam, "harus bisa terus mendalang meski panggungnya kini kehidupan." Wiwin hanya bisa memeluknya, menggigit bibir menahan isak. Di suatu malam penuh gerimis, Niken duduk sendiri di pendapa, memandangi gamelan ayahnya yang kini berdebu. Ia rindu suara gending, ia rindu saat ayahnya duduk tegap di balik kelir, menyuarakan tokoh-tokoh pewayangan dengan suara yang menggetarkan. Kini yang terdengar hanya detak jarum infus dan desah napas berat sang dalang. Niken menggenggam kendang kecil dan menepuknya pelan, mengiringi tembang lirih yang mengalun dari hatinya. Satu-satunya hiburan bagi Gondo Supono kini adalah suara anak gadisnya. Meski lumpuh, air matanya kadang jatuh ketika Niken menembang. Dan itu cukup bagi Niken. Ia yakin, ayahnya masih bisa merasa. Ia masih bisa mendengar. Ia masih ada. Maka ia terus menyanyi, tak untuk penonton, tapi untuk seorang ayah yang sedang berjuang di ujung batas antara dunia dan keabadian. Dan di balik semua luka itu, Tuhan menyiapkan rencana. Sebuah undangan akan datang. Undangan yang akan membawa Niken ke sebuah perjalanan tak terduga. Sebuah misi yang bukan hanya soal pentas atau wayang, tapi tentang makna hidup yang lebih dalam, tentang pengorbanan, ketulusan, dan keajaiban yang tersembunyi di balik cobaan. Pagi itu, langit Kediri tampak mendung, seperti meniru suasana hati Niken. Ia baru saja selesai menyuapi ayahnya bubur yang disiapkan ibu. Di balik kelembutan gerakannya, Niken menahan sesak, tubuh Gondo Supono makin melemah, dan biaya rumah sakit semakin menumpuk. Namun di tengah kelelahan itu, datanglah kabar tak terduga. Seorang kurir membawa sepucuk surat berstempel resmi dari pemerintah Kabupaten Tuban. Di dalamnya, tertera undangan khusus dari Mas Lindra, Bupati Tuban, yang ingin bertemu langsung dengan Niken Salindri. Awalnya Niken ragu, ia bukan siapa-siapa, hanya gadis desa yang kebetulan jadi sinden muda. Tapi Wiwin, ibunya, tersenyum lirih. "Mungkin ini jalannya, Nduk. Tuhan itu maha ajaib," bisiknya. Dengan restu ibunya, Niken pun berangkat ke Tuban. Di dalam bas ekonomi yang berguncang pelan, ia hanya bisa berdoa dalam hati. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi ia berharap itu bukan sekadar panggung biasa. Sesampainya di pendapa Kabupaten Tuban, Niken disambut hangat. Mas Lindra, seorang pemimpin muda yang dikenal dekat dengan rakyat kecil, menyambutnya dengan senyum ramah. "Mbak Niken,
Suara panjenengan sudah sampai ke telinga saya bahkan sebelum saya jadi bupati, ucapnya sambil tersenyum. Tapi yang mengejutkan bukanlah pujian itu, melainkan ajakan mulia yang menyusul. Mas Lindra ingin mengajak Niken terlibat langsung dalam program borong sapi kurban dari para peternak kecil di desa-desa Tuban. Niken terdiam. "Saya ikut borong sapi?" tanyanya lirih, bingung dan haru bercampur jadi satu. Mas Lindra menjelaskan bahwa mereka ingin membeli sapi dari rakyat kecil agar ekonomi desa berputar, lalu sapi itu akan dibagikan saat Idul Adha untuk masyarakat yang membutuhkan. "Kami butuh orang yang bukan hanya bisa bicara, tapi bisa menyentuh hati warga. Dan saya rasa suara panjenengan bisa jadi cahaya di tengah mereka," jelas Mas Lindra. Dalam hati Niken bergetar, ia teringat wajah ayahnya, tubuh lemah yang kini terbaring di rumah. Seandainya ayahnya sehat, pasti ia akan bangga melihat Niken bukan sekadar sinden panggung, tapi juga penyambung suara rakyat. Ia membayangkan mata ayahnya berkaca-kaca mendengar kisah ini. Maka, tanpa ragu, Niken mengangguk. "Inggih, saya siap," ucapnya pelan, tapi penuh tekad. Malam itu, Niken menginap di rumah singgah dekat pendapa. Di kamar kecil itu, ia membuka tasnya, mengeluarkan syal kecil yang biasa digunakan ayahnya saat mendalang. Ia menciumnya perlahan dan berbisik, "Yah, Niken berangkat bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk membawa cahaya pulang." Di luar jendela, bulan tampak pucat. Tapi di mata Niken, ada secercah terang, perjalanan baru telah dimulai. Yang belum ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang sapi atau kurban. Tapi tentang luka-luka yang akan sembuh perlahan, tentang pertemuan-pertemuan yang akan mengubah hidupnya, dan tentang betapa suara hati seorang anak bisa mengguncang langit dan mengundang rahmat dari Tuhan. Mentari pagi menyambut langkah pertama Niken di bumi Tuban yang asing namun hangat. Bersama tim kecil yang dipimpin langsung oleh Mas Lindra, ia memulai perjalanan menyusuri desa-desa pelosok, tempat para peternak menggantungkan harapan hidup mereka pada sapi-sapi kurus yang dirawat dengan cinta dan kesabaran. Jalan-jalan berbatu, rumah-rumah berdinding anyaman bambu, dan senyum-senyum lugu menyambut kehadiran mereka. Tapi bagi Niken, setiap tapak tanah adalah pelajaran baru tentang arti hidup dan ketulusan. Di desa pertama, Niken bertemu dengan Pak Minto, seorang peternak renta yang hidup bersama cucunya yang yatim piatu. Sapi betina tua yang hendak dijualnya diberi nama Sulastri, sama dengan nama mendiang istrinya. "Mbak Niken, saya bukan jual daging, saya sedang menyerahkan kenangan," ujar Pak Minto sambil mengusap kepala sapi tua itu. Niken tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Dunia panggung yang gemerlap terasa jauh di belakang. Kini, ia berhadapan langsung dengan kisah-kisah nyata yang mengiris hati. Malamnya, di sebuah langgar kecil di pinggir sawah, Niken duduk bersama warga, ditemani kopi hitam dan pisang goreng. Mereka memintanya menyanyikan tembang. Tanpa ragu, Niken menyanyikan, ilir-ilir, dengan irama pelan, seperti doa yang merambat di antara dedaunan dan rerumputan. Warga terdiam. Beberapa ibu tampak menyeka air mata. Mereka merasa seakan suara Niken membawa mereka menghadap langit, mengadukan rindu, luka, dan harapan kepada Tuhan. Perjalanan berlanjut ke desa-desa lain. Setiap sapi yang dibeli bukan hanya transaksi ekonomi, tapi pengalihan cinta dan pengorbanan. Ada yang menjual sapinya untuk biaya sekolah anak, ada pula yang berharap uang hasil jual bisa memperbaiki genteng rumah yang bocor. Niken mulai memahami, kurban bukan hanya tentang menyembelih, tapi tentang memberi yang paling kita sayangi, dengan hati yang ikhlas. Namun tubuh Niken mulai letih. Ia jarang tidur karena malamnya selalu diisi dengan menemani warga. Tapi setiap melihat wajah mereka yang bersinar setelah sapi mereka dibeli dengan harga layak, ia merasa ada kekuatan mengalir. Dalam benaknya, terbayang wajah ayahnya, seandainya beliau bisa melihat ini, pasti akan bangga. Niken sedang mendalang, bukan dengan wayang, tapi dengan nurani. Suatu malam, di tengah perjalanan kembali ke penginapan, Mas Lindra berbicara pelan di dalam mobil. "Mbak Niken, suara panjenengan bukan sekadar hiburan, tapi penyambung harapan. Rakyat mendengarnya bukan dengan telinga, tapi dengan hati." Niken hanya mengangguk. Dalam diam, air matanya menetes. Ia tak menyangka perjalanan ini mengubah dirinya. Ia bukan lagi sekadar sinden, tapi juga saksi hidup dari kurban yang sesungguhnya. Dan di akhir hari ketiga perjalanan, saat tubuhnya hampir roboh oleh lelah, Niken duduk sendirian di pendopo desa terakhir.
Angin malam menyapu pelan, membelai wajahnya yang basah oleh peluh dan air mata. Ia menengadah ke langit, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, jangan biarkan perjuangan ini sia-sia. Jika suara ini masih Engkau izinkan bergema, jadikanlah ia jalan cahaya, untuk ayah, untuk ibu, untuk semua yang membutuhkan." Di hari keempat perjalanan, rombongan Niken tiba di sebuah dusun terpencil bernama Sendang Jati, yang terletak jauh di perbukitan Tuban. Jalan menuju sana hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor trail dan sebagian besar dilanjutkan dengan berjalan kaki. Di sana, mereka bertemu seorang lelaki tua bernama Pak Surip, peternak sebatang kara yang tinggal di gubuk reot berdinding anyaman bambu. Di kandang belakang rumahnya, hanya ada satu ekor sapi jantan besar berwarna coklat tua, bersih, sehat, dan sangat jinak. Ia menamainya Singo. "Singo ini peninggalan Bu Narti, almarhumah istri saya," kata Pak Surip lirih saat ditanya. "Dulu, kami rawat dari kecil. Kami gak punya anak, jadi Singo ini sudah saya anggap seperti anak saya sendiri." Matanya berkaca-kaca, suaranya gemetar, tapi senyumnya tulus. Niken terdiam. Ia tahu, hari itu bukan hanya transaksi jual-beli, tapi hari ketika seorang lelaki tua akan merelakan anak satu-satunya untuk disembelih, demi kurban, demi pahala, dan demi membantu warga lain yang membutuhkan. Mas Lindra mencoba menenangkan, menawarkan harga tinggi sebagai bentuk penghormatan. Tapi Pak Surip menolak tawaran lebih. "Saya gak jual karena butuh uang. Tapi saya tahu, kurban ini bisa jadi pahala terakhir saya. Umur saya tinggal menghitung hari, Mbak. Saya mau ngasih sesuatu yang paling saya sayangi, biar bisa ketemu Bu Narti lagi," kelak dengan senyum. Kalimat itu membuat semua yang hadir terdiam. Hening menyelimuti dusun. Bahkan angin pun seperti enggan berembus terlalu keras. Setelah menandatangani kesepakatan, Pak Surip mengelus Singo satu kali. Ia berbisik di telinga hewan itu, lalu mencium keningnya. Sapi itu tak mengamuk, hanya menunduk pelan, seolah mengerti. Di detik itu, Niken tak mampu menahan air mata. Ia mundur beberapa langkah, menutupi wajahnya. Dalam pikirannya, ia membayangkan ayahnya. Jika kelak ia juga harus melepaskan sang ayah ke pangkuan Tuhan, apakah ia bisa seikhlas Pak Surip melepaskan Singo? Malam itu, Niken tak bisa tidur. Di kamar sederhana, penginapan desa, ia menulis puisi di atas selembar kertas lusuh. Judulnya, Kurbaning Ati, isinya tentang kehilangan, tentang kerelaan, dan tentang cinta yang tak perlu kata. Air matanya menetes di setiap bait yang ia tulis. Ia tahu, cerita Pak Surip akan selalu terpatri dalam hatinya, seperti cerita hidupnya sendiri yang juga dipenuhi luka, tapi diwarnai kasih yang mendalam. Keesokan paginya, sebelum rombongan berangkat, Pak Surip menyerahkan satu benda kecil kepada Niken, kalung kecil dari anyaman tali tambang, yang dulu dikenakan Singo saat masih kecil. "Simpen, ya Mbak, buat kenang-kenangan. Biar kalau Mbak nyanyi nanti, suaranya bisa nyampe ke langit," ngajak Bu Narti sama Singo senyum dari sana, ucapnya sambil tersenyum samar. Niken menggenggam kalung itu erat, seolah sedang memeluk semua makna kurban yang sesungguhnya. Dan ketika rombongan meninggalkan dusun Sendang Jati, Niken menengok ke belakang. Di ujung jalan tanah yang terjal, Pak Surip berdiri sendiri, melambaikan tangan dengan tubuh bungkuk tapi tegap. Di mata Niken, sosok itu bukan hanya peternak biasa. Ia adalah seorang wali, seorang manusia yang mempersembahkan segalanya demi cinta, tanpa mengharap balasan apa-apa, kecuali pertemuan kelak di surga yang dijanjikan. Setelah kembali dari dusun Sendang Jati, tubuh Niken mulai goyah. Letih fisik dan batin menumpuk menjadi satu. Namun ia menolak untuk beristirahat terlalu lama. Sore itu, ia meminta izin kepada Mas Lindra untuk mengunjungi Pendopo Agung Tuban, tempat di mana gamelan kuno milik kerajaan disimpan dan kadang dimainkan pada hari-hari tertentu. "Aku ingin menyanyikan tembang, bukan untuk pentas, tapi sebagai bentuk syukur dan doa," ujarnya pelan. Mas Lindra tak banyak tanya, hanya mengangguk dengan wajah haru. Di pendopo besar yang sunyi, hanya diterangi cahaya temaram lampu gantung kuno, Niken duduk bersila di hadapan gamelan. Ia memakai kebaya sederhana, rambut digelung seadanya, dan di tangannya masih tergenggam kalung tambang dari Pak Surip. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia memulai tembangnya. Tembang, Lingsir Wengi, tapi kali ini dengan irama lebih lembut, nyaris seperti bisikan doa yang keluar dari luka hati. Suara Niken mengalun pelan, seperti embun yang turun di musim kemarau.
Irama gamelan mulai mengikuti. Para abdi pendopo yang semula hanya duduk diam, perlahan berdiri dan ikut menabuh gamelan, seolah memahami bahwa malam itu bukan sekadar pentas, tapi prosesi batin seorang anak, seorang sinden, yang sedang mengadu kepada Tuhan atas beban hidup yang ia pikul terlalu dini. Setiap bait tembangnya seolah membawa nama-nama sapi kurban, wajah-wajah peternak, dan tentu saja, bayang wajah ayahnya yang semakin sayu di atas ranjang. Tak terasa air mata mengalir di pipi Niken, tapi ia tak berhenti menyanyi. Justru semakin deras air matanya, semakin bulat dan jernih suaranya. Orang-orang yang menonton dari kejauhan pun tak kuasa membendung haru. Mas Lindra, yang menyaksikan dari balik pilar, berbisik pada ajudannya, inilah kurban sebenarnya. Bukan daging, bukan darah, tapi hati yang dipersembahkan, dengan penuh cinta dan pengorbanan. Ketika tembang selesai, gamelan berhenti. Suasana hening. Lalu, perlahan, terdengar isak dari seorang ibu tua yang ikut menyaksikan. Disusul oleh tangis lirih beberapa warga yang kebetulan hadir. Niken menunduk dalam, lalu bersujud di lantai kayu pendopo. Dalam sujudnya, ia berbisik pelan, "Ya Allah, jika suara ini bisa menjadi jembatan menuju ampunan dan rahmat-Mu, izinkan aku terus bernyanyi. Untuk ayahku, untuk rakyat kecil, untuk mereka yang tak bisa bersuara." Malam itu, kabar tentang tembang doa Niken menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan tanpa direkam atau disiarkan, suara itu merambat ke hati banyak orang, meninggalkan bekas yang dalam. Beberapa tokoh masyarakat meminta agar tembang itu dibawakan kembali saat malam takbiran nanti, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai bentuk syukur dan renungan bersama sebelum hari kurban tiba. Dan ketika Niken kembali ke penginapannya malam itu, ia tidak membawa uang, tidak membawa pujian, hanya membawa rasa damai. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya sakit, ia merasa suara yang ia bawa benar-benar sampai, bukan hanya ke telinga manusia, tapi mungkin juga telah mengetuk pintu langit. Hari yang dinanti akhirnya tiba, Idul Adha. Di Tuban, aroma tanah basah bercampur bau kemenyan dan daun pisang memenuhi udara pagi. Niken berdiri di tengah lapangan desa yang ramai oleh warga. Di sekelilingnya, puluhan sapi hasil borongan siap disembelih. Tapi bagi Niken, setiap sapi bukan sekadar hewan ternak. Ia melihat wajah Pak Surip, Pak Minto, dan peternak-peternak lain di balik tatapan hewan-hewan itu. Setiap hewan membawa cerita, setiap cerita membawa air mata. Takbir berkumandang dari surau kecil di tepi lapangan. Niken memejamkan mata, membiarkan gema takbir meresap ke lubuk jiwanya. Ia mengenakan kebaya putih dan selendang batik milik almarhumah eyangnya. Hatinya tak henti-hentinya melafal doa. Di tangan kirinya, kalung tali tambang dari Singo masih tergenggam erat. Dan di benaknya, wajah ayahnya datang silih berganti. Apakah beliau sedang mendengarnya dari kejauhan? Apakah suaranya sampai ke kamar sakit yang dingin itu? Tepat sebelum pemotongan dimulai, Mas Lindra mendekati Niken dan memintanya memimpin doa dan tembang pembuka. Niken terkejut, namun ia tak menolak. Dengan suara pelan tapi mantap, ia mulai melantunkan tembang, Suluk Pangruwating Ati. Sebuah tembang langka yang biasanya hanya dinyanyikan dalam ritual leluhur. Suaranya menggema, membelah pagi, memeluk setiap hati yang mendengarkan. Beberapa ibu-ibu menangis diam-diam. Seorang anak kecil berbisik, "Bu, kok rasanya kayak ada yang nyentuh dada ya?" Ketika penyembelihan dimulai, Niken tak sanggup menonton semua. Tapi ia tetap berdiri tegak di tepi lapangan, berdoa dalam diam untuk setiap nyawa yang kembali kepada Sang Pencipta. Tiba-tiba, ponsel kecilnya bergetar. Pesan dari ibunya masuk. "Nduk, Bapak tadi gerakan jarinya pas dengar takbir dari masjid. Dokter bilang itu kabar baik. Terus doain, ya." Dunia Niken seperti berhenti sejenak. Ia menggenggam ponsel itu dan menatap langit. "Ya Allah, kalau ini semua karena suara kecilku, jangan biarkan ia padam," bisiknya. Tangisnya jatuh, bukan tangis sedih, tapi haru yang meledak dalam dada. Hari raya itu, yang seharusnya dipenuhi tawa dan makanan lezat, justru jadi hari kurban yang sejati bagi Niken. Ia tidak hanya mempersembahkan waktu dan tenaga, tapi juga hatinya, air matanya, dan keyakinannya. Menjelang sore, pembagian daging dilakukan ke berbagai dusun dan keluarga kurang mampu. Anak-anak berlarian membawa bungkusan daging dengan wajah bersinar. Di sela lelah, Niken tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya menjadi sinden panggung, tapi sinden kehidupan, yang suaranya bukan hanya untuk menabur pesona,
tapi untuk menumbuhkan harapan. Beberapa hari setelah Hari Raya Kurban berlalu, Niken kembali ke Kediri. Perjalanan pulang itu terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena lelah fisik, tapi karena dadanya penuh dengan harapan yang ia sendiri takut untuk percayai sepenuhnya. Ia duduk diam di dalam mobil, menatap jendela dengan pandangan kosong, memeluk selendang putih yang masih berbau dupa dari pendopo Tuban. Di pangkuannya, kalung tambang singo tetap ia genggam. Hatinya terus berzikir, "Ya Allah, jika Engkau izinkan, bangunkanlah ayahku." Setibanya di rumah, Niken disambut ibunya, Bu Wiwin, yang wajahnya tampak sedikit lebih cerah meskipun masih menyimpan lelah yang mendalam. "Ayahmu tadi siang matanya berkedip 2 kali waktu ibu bacakan puisi yang kamu tulis, Nduk," ucapnya sambil memeluk Niken erat. Mendengar itu, Niken tak bisa menahan tangis. Di sudut rumah, kamar ayahnya masih sama, sepi, lembab, hanya ditemani suara mesin infus dan aroma balsam yang menusuk. Dengan langkah perlahan, Niken masuk ke kamar itu. Sang ayah, Ki Dalam Gondo Supono, terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi kali ini kelopak matanya tampak bergerak samar. Niken duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang dulu kuat menari-narikan wayang, kini dingin dan tak berdaya. "Pak, Niken sudah pulang," bisiknya. "Aku sudah menyanyi, Pak, untuk banyak orang. Untuk yang berkurban, untuk mereka yang mengajariku tentang ikhlas. Tapi aku paling ingin, Bapak yang dengar." Malam itu, Niken kembali mengenakan kebaya dan menggelung rambutnya. Di depan ayahnya, ia duduk bersila, lalu meminta ibunya mengambilkan 1 set gamelan mini yang biasa digunakan saat latihan di rumah. Meski suara gamelan tak seindah orkestra pendopo, malam itu menjadi malam paling sakral dalam hidup Niken. Ia mulai menyanyikan tembang, Kidung Raras, tembang kesukaan ayahnya. Suaranya lirih, bergetar, penuh tangis yang tertahan, namun setiap nadanya mengandung cinta yang tak bisa ditakar. Baru bait ketiga dilantunkan, tiba-tiba tubuh ayahnya bergerak pelan. Jari telunjuknya menegang, lalu matanya membuka sedikit. Niken tercekat, ia berhenti bernyanyi. "Pak," panggilnya pelan. Air mata meleleh dari pelupuk mata sang ayah. Bibirnya mencoba bergerak, dan suara serak nyaris tak terdengar keluar. "Niken, suaramu, seperti suara ibu kamu dulu, waktu pertama kali saya jatuh cinta." Seketika tangis pecah. Bu Wiwin yang berdiri di pintu berlari memeluk mereka. Malam itu, rumah kecil mereka menjadi saksi mukjizat sebuah suara dan kekuatan cinta. Pagi harinya, kabar tentang Ki Dalang yang sadar menyebar ke tetangga. Para warga berdatangan, membawa makanan dan bunga. Mereka tak datang untuk menjenguk, tapi untuk merayakan. Niken merasa hidupnya baru saja diputar balik oleh Tuhan. Ia tak menyangka bahwa di balik kurban sapi dan tembang, ada jalan takdir yang membuka pintu kesembuhan sang ayah. "Pak," ucap Niken sambil menggenggam tangan ayahnya, "biar nanti yang main wayang, Niken. Tapi Bapak harus tetap jadi dalangnya, di hati Niken selamanya." Dan di hari itu, di tengah tawa dan tangis, suara gamelan kembali bergema dari rumah sederhana mereka. Tapi kali ini, bukan untuk pentas atau latihan, melainkan sebagai tanda syukur atas cinta yang tak pernah lelah mencari jalan pulang, dari Tuban ke Kediri, dari hati ke hati, dari anak kepada ayah. Beberapa bulan telah berlalu sejak keajaiban malam itu. Ki Gondo Supono kini telah bisa duduk dan berbicara, meski masih terbata dan tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun, setiap kali Niken bernyanyi, tubuh sang ayah seolah ikut menyambut, matanya berbinar meski bibirnya hanya bisa tersenyum. Niken kini tak hanya menjadi harapan keluarga, tapi juga harapan bagi banyak orang yang melihat dalam dirinya cahaya, suara muda dari Kediri yang mampu menggetarkan hati dengan tembang dan ketulusan. Suatu hari, undangan datang dari Istana Negara. Presiden mendengar tentang kisah kurban massal di Tuban yang diiringi suara sinden muda dan menyentuh banyak jiwa. Ia ingin Niken tampil dalam perayaan Hari Budaya Nasional. Niken sempat ragu, ia merasa belum pantas, masih terlalu muda. Tapi ayahnya memegang tangannya dan berkata, "Nak, suara itu bukan milikmu lagi. Itu amanah. Kalau bisa menyentuh satu hati, itu sudah anugerah. Tapi kalau bisa menyatukan hati seluruh bangsa, itu sejarah." Di hari penampilan, Niken berdiri di atas panggung megah, mengenakan kebaya merah bata dan sanggul klasik, membawa nama Kediri, nama ayahnya, nama semua peternak, dan nama-nama sapi kurban yang tak akan pernah ia lupakan. Di balik layar, para tokoh nasional, menteri,
hingga anak-anak dari pelosok Nusantara menunggu dalam diam. Niken menunduk, lalu mulai melantunkan tembang ciptaannya sendiri, Suara Kurbaning Ati, lagu yang lahir dari perjalanan spiritual, air mata, dan cinta yang dalam. Ketika bait pertama terdengar, suasana berubah. Penonton tak bergerak, seolah dunia melambat hanya untuk mendengar suara itu. Tembangnya tidak hanya menyuarakan budaya Jawa, tapi jiwa Indonesia, tentang kerelaan, tentang perjuangan petani dan peternak, tentang anak-anak muda yang memikul beban keluarga, dan tentang cinta yang menemukan jalannya dalam keheningan malam dan gemuruh gamelan. Setelah penampilan itu, seluruh ruangan berdiri dan memberi tepuk tangan meriah. Tapi Niken tak menangis di atas panggung. Ia hanya menunduk, tersenyum kecil, karena tahu bahwa sesungguhnya bukan ia yang tampil, melainkan semua kisah yang pernah menempel di jiwanya, dari Sapi Singo, tangan gemetar Pasurip, suara takbir di Tuban, hingga jari ayahnya yang bergerak karena tembang lirihnya. Sejak hari itu, nama Niken Salindri dikenal bukan hanya sebagai sinden muda dari Kediri, tapi sebagai sinden cahaya Nusantara. Ia menjadi simbol baru bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi jalan penyembuh, penggerak jiwa, dan penghubung hati-hati yang terluka. Ia tampil di berbagai panggung, tapi selalu membawa satu benda kecil di balik kebayanya, kalung tambang dari Singo, sebagai pengingat dari mana ia datang, dan kepada siapa suara itu ditujukan. Dan ketika malam-malam sunyi datang, saat semua lampu panggung padam, Niken masih suka duduk sendiri, menyanyikan tembang pelan untuk ayahnya yang kini bisa tersenyum lagi. Karena dalam hatinya, ia tahu, kurban paling suci bukanlah darah yang mengalir, tapi cinta yang kita relakan, dan suara yang kita persembahkan, dengan sepenuh hati. Dalam kehidupan, ada suara-suara yang lahir bukan dari kerongkongan, tapi dari luka, cinta, dan ketulusan hati. Suara yang tak hanya mengisi ruang, tetapi menggema jauh ke dalam jiwa manusia. Suara itulah yang dibawa Niken Salindri, sinden muda dari Kediri, putri dari dalang legendaris yang sempat terbaring tak berdaya, namun disembuhkan oleh irama cinta anaknya sendiri. Perjalanan Niken bukanlah kisah tentang panggung dan sorotan. Ini adalah kisah tentang kurban yang sejati, saat seseorang merelakan kenyamanan, masa muda, dan air mata untuk kebaikan orang lain. Dari dusun-dusun sepi hingga pendopo megah, dari sapi-sapi kurban hingga panggung istana negara, suara Niken tak pernah berubah, jernih, dalam, dan penuh doa. Dan pada akhirnya, bukan nama, bukan gelar, bukan pujian yang ia kejar, tapi sebuah makna, bahwa suara bisa menyembuhkan, menyatukan, dan membangkitkan jiwa-jiwa yang hampir padam. Suara bisa menjadi cahaya, jika lahir dari hati yang ikhlas dan pikiran yang bersujud. Kini, setiap kali suara gamelan terdengar, dan tembang Jawa dinyanyikan dengan khusyuk, mungkin di suatu tempat, jiwa Niken kembali hadir, membawa harum kenangan, dan mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang bising ini, suara yang paling murni adalah suara yang dilantunkan demi cinta dan pengorbanan. Itulah warisan sejati Niken Salindri. Sinden yang bukan hanya menyanyi di panggung, tapi menyentuh langit dari lorong-lorong hati manusia. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiktif yang ditulis untuk keperluan hiburan dan inspirasi. Tokoh-tokoh dalam cerita ini, termasuk Niken Salindri, diangkat dari sosok nyata namun dikembangkan secara imajinatif. Tidak ada niat untuk mencemarkan, menyudutkan, atau mewakili pihak manapun secara langsung. Mohon untuk bijak dalam menyikapi setiap narasi yang disajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.